Orang khusyuk itu yang saat akan sholat dia merasa akan berhadapan dengan Allah. Jadi rasakan Anda itu diperhatikan. Ya, kalau antum datang ke pengajian, saya perhatikan kan Anda serius kan? Ya, Anda serius. Nah sekarang kalau Anda sholat datang kepada Allah, Anda merasa dilihat Allah. Maka kalau Anda merasa dilihat Allah, nah, pasti akan serius. Anda akan belajar bagaimana bacaan-bacaan yang baik. Jadi kalau orang nggak merasa dilihat Allah tuh asal saja, bacaan asal. Al-Fatihah ya segitu-gitu aja. Bacaan mau panjang mau pendek seakan tidak ada rasa peduli. Tapi kalau Anda merasa dihadapkan pada Allah dan merasa diperhatikan oleh Allah, maka Anda akan perbaiki. Takut kalau nggak khusyuk, ya khawatir kalau nggak fasih bacaan, antum akan menghadap kepada pimpinan di kantor, ya akan berhadapan dengan beliau. Bukankah Anda akan jaga kata-katanya? Anda akan atur sebaik mungkin. Nah sekarang Anda akan berhadapan dengan Allah, pemimpin dari semua pemimpin di langit dan bumi, di semua alam. Maka kata Nabi, ada orang-orang yang disebut oleh Nabi punya sifat ihsan. Itu di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya nomor hadis yang kedua, disebut dengan hadis Jibril. Ketika malaikat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengklarifikasi tentang makna ihsan. Mal ihsan? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah. Ta'budallah, engkau beribadah. Saat kita akan beribadah, kita mengatakan na'bud. Ya, an ta'buda, engkau beribadah. Kita mau ibadah, na'bud. Hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'bud. Bukankah Anda mengatakan iyyaka na'budu dalam salat? Iyyaka na'budu, kami menyembahmu saja ya Allah, kami ibadah. Nah, ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, saat Anda mengatakan iyyaka na'budu, ya Allah kami sedang beribadah, kami menyembah, rasakan Anda itu dilihat Allah walaupun Anda tak mampu melihatnya saat itu. Jadi kalau Anda merasakan Allah melihat Anda, maka Anda akan semakin khusyuk dalam salat. Kemudian di akhirnya Allah katakan wa annahum ilaihi raji'un, dan rasakan mereka menduga mungkin boleh jadi itulah salat terakhir yang Anda tunaikan dalam kehidupan. Jadi kalau setiap orang salat merasa bahwa mungkin dalam sujudnya akan wafat, maka mustahil dia tidak khusyuk dalam salatnya. Pasti ada getaran tersendiri di jiwa yang mendorong Anda untuk lebih meningkatkan keseriusan dalam salat. Itu caranya khusyuk. Ya makanya kalau satu saat Anda terdorong, mohon maaf ya, tiba waktu salat, panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda masih main-main misalnya, maka rasakan boleh jadi pada saat itu Anda dipanggil oleh Allah dan pulang kembali kepada Allah. Apa maknanya azan apa? Azan artinya apa? An-nida, panggilan ya. Secara bahasa bimakna nida, panggilan. Ya, atau berasal dari kata uzun, telinga. Jamaknya azan. Kenapa disebut azan? Ada pakar bahasa yang menyebutkan disebut dengan azan karena lafaz ini satu-satunya lafaz yang selalu akan sampai pada telinga orang yang masih punya pendengaran. Jadi ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang tidak pernah berhenti selama 24 jam. Silahkan kalau Anda mau teliti, silahkan.